Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan saya di channel Mas Bos 1486. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas tentang Microsoft Excel, lanjutan dari video sebelumnya. Sebelum saya lanjutkan, jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe agar video ini terus berkembang dan bermanfaat untuk orang lain. Baik teman-teman sekalian, kemarin telah dibahas tentang clipboard, font, elegant, dan hari ini saya akan membahas tentang cell, serta nanti ada tambahan tentang shift atau shift as. Yang pertama adalah di insert. Insert ada insert cell, insert sheet row, insert sheet column. Insert fungsinya adalah menambahkan. Ketika di insert cell, berarti itu artinya menambahkan sel. Sel kemarin sudah dibahas, yaitu adalah pertemuan baris dan kolom, dan setiap sel memiliki alamat sel. Untuk menambah kolom, misalnya saya akan menambah pelajaran di antara pelajaran bahasa Inggris dan matematika ini. Yang pertama, taruh kursornya di matematika, kemudian kita klik insert kolom, maka di sini akan ada kolom baru. Itu cara yang pertama. Kalau cara yang kedua, misalnya saya ingin menambah kolom di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, ini cara yang kedua. Klik kanan pada kolomnya, kolom D, kemudian klik insert, sama. Jadi itu caranya. Begitu pula untuk menambahkan baris. Cara yang pertama, menambah baris menggunakan insert. Misalnya saya mau menambah baris di antara Hijab dan Ahmad Alifi ini, caranya klik insert, kemudian insert row, maka akan tambah. Cara yang kedua, saya akan menambah baris di antara Najib dan Hudi ini, caranya diklik kanan, kemudian klik insert. Nah, seperti itu. Itu untuk insert. Kemudian untuk insert cellnya adalah menambah sel. Ketika diklik, nanti akan ada pertanyaan. Jika diklik shift cell down, maka nambahnya akan ke bawah. Nah, seperti itu. Jika diklik shift cell right, maka nambahnya akan ke kanan, seperti ini. Oke, itu untuk insert. Berikutnya untuk delete. Delete fungsinya hampir sama, cuma kebalikannya saja. Kalau delete cell berarti menghapus sel, delete row menghapus baris, delete kolom menghapus kolom. Kita praktekkan. Saya ingin menghapus bahasa Inggris di antara kolom kosong di antara bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini dengan cara klik kolomnya, salah satu sel di kolom D ini, kemudian klik delete, kemudian klik delete set kolom, maka akan hilang. Kalau cara yang kedua juga sama, bisa diklik kanan di kolom E, di kolom yang nggak dipakai ini, kemudian klik delete. Begitu pula dengan baris, ya. Baris, kalau kita mau menghapus baris 8 ini yang nggak dipakai, bisa diklik delete, kemudian delete sheet row. Kalau cara yang menggunakan mouse di sini, klik kanan di kolom yang nggak dipakai, kemudian klik delete, seperti itu. Itu untuk cell. Silakan dicoba sendiri. Kalau format ini kemarin sudah saya jelaskan sedikit tentang lebar baris dan lebar kolom. Berikutnya adalah penomoran. Penomoran di Excel kita dimudahkan karena
Biasanya kalau di Excel penomorannya itu banyak 1 sampai ribuan. Kalau kita buat di sini cukup 2 angka saja, 1 dan 2, kemudian kita klik tarik ke bawah seperti itu. Bisa juga menggunakan rumus, jadi ketik angka 1 dulu, kemudian di bawahnya kita ketik sama dengan, klik atasnya tambah 1, artinya 1 ditambah 1. Ketika di bawahnya tinggal menarik saja ke bawah sama dengan tadi, cuma ini cukup 1 sel. Nah, sama hasilnya. Perbedaannya, kalau menggunakan ini, yang menggunakan rumus tadi, ketika ada penghapusan, maka yang di sini akan muncul error seperti ini. Tapi ini tinggal narik saja 1, gini, maka akan bersambung. Kalau menggunakan yang 1, 2 tadi, ketika dihapus salah satu, yang bawah tidak berubah tapi nomornya loncat. Agar bisa kembali, kita harus menggantinya semua. Kalau cuma diganti sedikit, yang bawah tetap tidak akan berubah. Jadi gantinya harus semua. Ini kalau sudah datanya ke bawah itu nomornya sampai ratusan bahkan ribuan, itu sulit. Kita harus ke bawah terus sampai dalam. Tapi kalau menggunakan rumus tadi, kita cukup mengganti yang loncat saja. Seperti itu. Kemudian sekarang kita menyimpan. Banyak sekali anak-anak siswa saya dulu tanya, Pak, apa bedanya save sama save as? Begini, file ini sudah saya simpan. Jadi kalau saya simpan gini saja, saya klik save, maka file ini akan menyimpan perubahan-perubahan terakhir. Ketika saya save as, maka saya diminta membuat nama baru, dan ini kalau saya ganti file name-nya, kemudian saya save, maka akan ada 2 file. Kita cek, ini ada 2, Excel 1 dan Excel 2. Bedanya apa di dalamnya? Sama isinya, karena tadi belum ada perubahan. Di Excel 1 saya akan menambahkan nilai sehingga akan terjadi perubahan. Misalnya ketika saya save as, kita tambahkan dulu. Ketika saya klik save as, sebentar saya ulangi dulu. Ketika ini saya klik save as dan diminta untuk membuat file baru, maka yang terjadi adalah perubahan ini tersimpan di Excel 3.
Sedangkan Excel 1 masih menggunakan yang belum ada perubahan. Jadi itu perbedaannya. Intinya kalau save as itu dia mau menyimpan ulang. Tetapi kalau kita pertama belum ada namanya, kemudian kita save as, kita save, pasti selalu minta save as. Kenapa? Karena ini masih baru, belum ada namanya. Jadi seperti itu. Itu perbedaan antara save dan save as. Kalau save as, meskipun baru atau lama, ketika dipilih save as, maka yang terjadi adalah di situ meminta untuk menyimpan lagi, artinya membuat file baru. Itu perbedaannya save dan save as. Oke, sementara itu next time kita ketemu lagi dengan materi mulai perhitungan. Jadi secara dasar pelan-pelan nanti kita pelajari lagi sambil ditambah materi tentang matematika perhitungan pakai rumus-rumus di Excel. Oke. Itu dulu pada kesempatan kali ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe biar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.